Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa al-ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyati wa jal al-niyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah kita salat subuh berjamaah ini, Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan salat fardu yang lainnya dengan berjamaah, baik itu salat duhur, asar, maghrib ataupun isya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama itu tidak diragukan lagi adalah suatu yang sangat penting dan luar biasa. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap seorang laki-laki dan setiap seorang perempuan. Nabi katakan wajib, artinya orang kalau tidak belajar ilmu agama maka dia akan kena konsekuensi hukum adalah berdosa. Makanya jangan sampai gara-gara kita tidak belajar ilmu agama akhirnya banyak kewajiban yang harusnya kita lakukan kita tinggalkan karena ketidaktahuan kita akan kewajiban tersebut karena kita tidak belajar ilmu agama. Begitu juga akan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah karena tidak belajar ilmu agama, akhirnya kita tetap melakukannya. Sehingga di sini penting bagi kita untuk selalu belajar ilmu agama. Lalu bagaimana agar kita istiqomah selalu belajar ilmu agama, tidak terkalahkan belajar ilmu agama ini hanya karena kepentingan dunia, kepentingan mencari uang, jabatan dan lain-lainnya. Maka kata para ulama, dengan kita mengetahui keutamaan daripada orang belajar ilmu agama, dengan kita mengetahui, mengingat, merenungi akan keutamaan orang yang duduk di majelis ta'lim belajar ilmu agama, maka kata para ulama, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah belajar ilmu agama. Di sini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat
derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Artinya tidak setiap orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah, tidak semuanya. Tetapi Allah berikan syarat yang akan diangkat derajatnya oleh Allah di antara kalian adalah utul ilma, orang yang belajar ilmu agama. Orang yang duduk di majelis taklim menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu agama, maka Allah janjikan akan diangkat oleh Allah beberapa derajat. Di sini Allah menggunakan kalimat jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya mufrad, mutsanna dan juga jamak. Kalau mufrad satu orang. Kalau mutsanna itu untuk dua orang. Tapi kalau jamak tiga ke atas. Ada rahasia apa sampai Allah firmankan darajat? Kok pakai jamak? Kenapa Allah tidak firmankan darajatun? Cukup satu derajat. Tapi Allah firmankan darajat. Ternyata di situ ada rahasianya. Sehingga di dalam Al-Quran itu para ulama mengatakan setiap kita baca Al-Quran ayat ini, contoh satu ayat Qul huwallahu ahad, hari ini kita baca, kita renungi, tahu kita artinya, maknanya. Besok kita baca ayat yang sama, kandungannya berbeda lagi. Saking kayanya yang namanya isi Al-Quran. Sehingga di sini kalimat darajat pun luar biasa. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa arti darajat di situ adalah 700 derajat. Jadi darajat di situ bukan 1 derajat, bukan 3 derajat, tapi kata beliau 700 derajat. Dan ingat sahabat Abdullah bin Abbas bukan sembarangan sahabat Nabi yang pernah dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Doa langsung dari Nabi, Allah pahamkan sahabat Abdullah bin Abbas tentang masalah agama dan masalah takwil termasuk juga masalah tafsir Al-Quran. Sehingga beliau katakan darajat ini 700 derajat. Dan ditekankan lagi oleh beliau tidak cukup 700 derajat. Kata beliau 700 derajat itu dari derajat pertama menuju derajat yang kedua itu memakan jarak perjalanan 500 tahun. Jadi kalau kita kalikan 700 kali 500 hampir 35.000 tahun. Itu orang belajar ilmu agama sekali. Lalu bayang kalau orang itu belajar ilmu agama setiap kalinya. Sehingga orang yang duduk di majelis taklim itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan Nabi pun menjelaskan lagi, hudurul majlisil ilim, dalam hadis yang lainnya. Orang duduk sebentar kata Nabi. Apalagi yang lama, apalagi yang istiqomah. Orang hadir majelis taklim, belajar ilmu agama, duduk sebentar. Kata Nabi pahalanya lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat kata Nabi. Makanya bapak ibu yang ahli ibadah itu ternyata dengan kita duduk di majelis ta'lim hanya sebentar itu lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat. Coba sekarang bayangkan kapan kira-kira kita sholat 1000 rakaat. Tarawih saja yang 20 rakaat kadang-kadang kita pilih-pilih. Contoh. Walaupun musyarafah sudah direhab, bagus ini. Tapi ternyata tatkala tarawih kok imamnya agak lama, ya tetap ditinggal nih sama jamaahnya bisa-bisa. Bisa-bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau tarawih ini cari yang agak cepat. Bukan cari yang banyaknya. Ini ternyata duduk kita saat di majelis lebih afdal daripada 1000 rakaat. Bukan sama ya, lebih afdal. Makanya saya aneh kalau ada orang suka sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tasbih, istikharah, witir, tapi enggak suka hadir majelis taklim. Ini aneh kalau saya pribadi. Kenapa? Pahalanya jauh lebih besar. Dan kalau kita lihat hadis tersebut mengatakan lebih afdal lagi daripada kita menjenguk orang sakit 1000 kalinya. Ini satu hadis ini. Kemudian lebih afdal lagi daripada kita mentakziah orang meninggal dunia 1000 kali. Sedangkan kata Nabi, satu kali kita mentakziah orang meninggal dunia diberi oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kirot, 1 gunung emas. Ini kita duduk sebentar di majelis taklim lebih afdal daripada 1000 kalinya. Makanya jangan sampai kalau ada majelis taklim kita tidak ada udzur yang syar'i kita tinggalkan, eman-eman, rugi. Karena pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi jelaskan lagi, barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk beristighfar kepada dia. Malaikat yang setiap saatnya beribadah, Allah perintahkan khusus malaikat beristighfar, minta ampun kepadanya. Kemudian binatang yang ada di darat, binatang yang ada di laut, kata Nabi, semuanya memintakan ampun kepada orang yang belajar ilmu agama.
Coba cupang aja yang sekarang lagi ngetren katanya itu. Kata Pak Cupang ini. Itu satu kali melahirkan itu bisa sampai sekian ratus. Satu kali melahirkan. Coba bayangkan kalau berbanyak cupang-cupang yang lainnya, itu kita hadir majelis taklim, itu memintakan ampun sama kita. Itu baru golongan ikan cupang. Belum lagi ikan sepat, belum lagi ikan-ikan yang lainnya. Berapa itu? Makanya intinya sangat rugi sekali kalau orang itu tidak ada udzur, tidak hadir majelis taklim, rugi. Dia itu dengan sholat sunnahnya tidak akan bisa mengalahkan pahala orang hadir majelis taklim. Bahkan Nabi menjelaskan lagi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Barang siapa yang berkumpul, yang mana mereka berkumpul untuk belajar ilmu agama, kecuali Allah berikan 4 perkara sekaligus. Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Orang yang hidupnya nggak tenang, suka kelilit utang, pusing, punya toko, punya warung, punya pabrik, cuma masih aja pusing mikirin utang, hadir majelis taklim. Insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap bayar utang. Oh, saya sudah tenang hadir majelis taklim ini, berarti nggak usah bayar utang. Tetap bayar utang, tapi di situ Allah akan berikan ketenangan kepada dia. Ini janji dari Nabi. Illa naja'amus sakinah wa khasyatumur rahmah. Hidupnya akan selalu diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang, hati lembut, enak. Kalau kita hadir majelis taklim, wa khaffatumul malaika, malaikat-malaikat Allah akan membentangkan sayapnya kepada kita. Artinya di sini adalah diberikan pahala yang luar biasa. Wa khaffatumul malaika wa dzakarallahu fiman indahu. Ini yang paling luar biasa. Orang yang hadir majelis taklim namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara hamba-hamba yang lainnya. Cuma duduk di majelis taklim yang menyebut nama kita Allah. Nama kita disebut kiai, ustadz, ulama, habib di zaman sekarang ini sangat senang luar biasa. Ini yang menyebut nama kita Allah, Sang Pencipta. Oleh karenanya, mari pada saat ini kita istiqomahkan hadir majelis taklim, belajar ilmu agama, dan ternyata masih banyak pahala ganjaran yang luar biasa Allah akan berikan kepada mereka orang yang hadir majelis taklim. Maka sekali lagi, selama tidak ada udzur, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita untuk tidak hadir, maka hadir majelis taklim. Karena dengan kita hadir majelis taklim, akan Allah berikan pahala yang sangat luar biasa kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa istiqomah hadir majelis taklim dan senang hadir di dalamnya, diberi kerinduan di dalamnya, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dan menyebarkan dari ilmu yang kita dapatkan, insyaallah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.